Hmm. Yang sekarang jadi viral katanya di dalam Ka'bah ada fotonya Nabi Isa dan Siti Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu jalla jalaluhu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Nahnu ala dzalika masyahidin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama para ikhwan, para saudara-saudaraku sekalian, hendaklah kita berhati-hati atas sesuatu yang lagi viral pada akhir-akhir ini tentang dari pernyataan atau ceramah atau kajian dari seorang yang mungkin kita sudah pada tahu semua. Beberapa poin menjadi kontroversi dan tarik ulur serta perdebatan serta keresahan antara kita umat Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Salah satu seperti yang diutarakan Ustadz Mahbub tentang fitnah atau kabar yang diungkapkan, yang disebut yaitu dalam Ka'bah adanya foto atau gambar Nabi Allah Isa berserta ibunya Sayyidah Maryam alaihi wassalam. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa cerita atau kisah cerita tersebut adalah cerita bohong. Cerita bohong, dusta dan penuh kebuhtanan. Zur wa buhtan wa tadlis wal kadzib. Kenapa? Kalau kita telusuri di semua kitab-kitab, cerita itu tidak lepas dari 4 sanad disebut dalam kitab-kitab tersebut. Yang pertama diriwayatkan dalam satu kitab dalam kitab Akhbar Makkah. Akhbar Makkah punya Imam Al-Azraqi. Seperti kita ketahui bahwa ulama Ahli Sunnah wal Jamaah sepakat dalam kitab-kitab tawarikh, kitab-kitab masanid, kitab-kitab musannafat sebelum selain Bukhari Muslim. Mereka sepakat, mereka menulis semua hadis yang beliau mereka dengar. Dalam arti bukan mereka tidak tahu, bukan mereka tidak paham, bukan mereka tidak sadar. Mereka menulis hadis-hadis yang sahih, yang dhaif, yang maudhu, ditulis semua. Karena mereka dalam aturan ilmu hadis mereka sudah punya real, mereka sudah punya kaidah bahwa ketika membaca kitab kami hati-hati tentang sanadnya. Itu sudah masyhur kalangan ulama. Telah saya terangkan bahwa salah satu metode para ulama untuk mengenal hadis yang sakim dan dhaif, yang sahih, yang dhaif, yang sahih, yang maudhu, mereka pelajari juga hadis-hadis yang maudhu, hadis-hadis yang bohong. Diriwayatkan Imam Abdullah putra Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal menghafalkan putranya 100.000 hadis. 100.000 hadis. Ketika sudah selesai menghafalkan putranya dengan sanadnya, dengan profil, dengan terjemah semua sanadnya, Imam Ahmad berkata kepada putranya, "Bunayya, hadhil ahadits allati hafadtuhu 'alaika kulluha mawdu'ah." Wahai anakku, semua hadis yang kau hafal 100.000 hadis dengan sanadnya, dengan terjemahnya, semuanya bukan hadis. Akan tetapi itu hadis maudhu, maktubah, perbuatan seorang yang tidak bertanggung jawab. Imam Abdullah bin Ahmad setelah menghafal setidaknya 100.000 hadis maudhu akan tahu seterusnya. Ketika selain hadis yang 100.000 akan lebih gampang untuk memisah mana yang maudhu, mana yang dhaif. Maka dalam arti para ulama mempunyai kaidah. Mereka tulis dalam kitabnya. Oleh sebab itu Imam Sya'bi, innama yu'lamu sihhatul hadis bi sihhatil isnad. Hadis sahih akan kita ketahui dengan sahihnya sanadnya. Sedangkan hadis yang dikutip atau cerita yang dikutip oleh yang bersangkutan dalam salah satu audensinya mengatakan seakan-akan diflorkan kepada kita sebagai masyarakat awam bahwa hati-hati di dalam Ka'bah dulu ada surah, ada fotonya Nabi Allah Isa. Seakan-akan ada pembenaran. Seakan-akan ada pembenaran ketika kita mendengar atau melihat video tersebut. Dan ingat, semua hadis atau cerita
mengungkap tentang adanya foto atau gambar Nabi Isa beserta ibunya, itu semuanya hadisnya bermasalah. Itu semuanya hadisnya bermasalah. Dan kalau kita buka kitab-kitab hadis yang atau cerita yang menceritakan itu tidak lepas dari 4 sanad, jalur sanad hadis. Yang pertama disebut di akhbar Makkah, Imam Al-Azraqi, Imam Imam Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Al-Azraqi, Al-Ghassani, Al-Syafi'i, Abu Sulaiman, beliau Abu Abdullah, beliau Al-Makki, kalau madhab Syafi'i atau Al-Makki. Beliau menerangkan sanadnya dalam kitab tersebut. Dalam kitabnya diterangkan qala haddatsana jaddi, qala haddatsana Muslim bin Abdullah, Muslim bin Khalid Az-Zinji, qala haddatsana an Abi Najihin an abihi. Jadi melewati 4 sanad. Yang pertama kakeknya Imam Al-Azraqi, yang kedua Muslim bin Khalid Az-Zinji, yang ketiga Abu Najih, Abdullah bin Abi Najih, yang keempat Abi Najih. Terus Abi Najih bercerita kejadian dulu di zaman baginda Rasulullah, bahkan bercerita di zaman jahiliyah. Dalam keterangan hadis tersebut bahwa ketika zaman jahiliyah dahulu ada beberapa orang bercerita tentang zaman jahiliyah, bagaimana tentang Ka'bah, sehingga terus mereka bercerita panjang lebar sampai akhirnya bercerita ketika baginda Rasulullah Fathu Mekah, menguasai kota Mekah. Dikatakan dalam hadis tersebut ketika baginda Rasulullah memasuki kota Mekah, masuk ke dalam Ka'bah, semua gambar dan patung disuruh hapus oleh baginda Rasulullah ila makana tahta yadi, kecuali yang ada di bawah telapak tanganku. Setelah dibuka ternyata fotonya Nabi Isa dan Siti Maryam. Ini hadis tidak boleh diriwayatkan. Ini hadis tidak boleh disebarkan kecuali dikatakan tentang kemawduannya. Ini hadis tidak boleh diterangkan kecuali dikatakan bahwa hadis ini la yasluhu lil ihtijaj. Kenapa? Yang pertama ada riwayat Muslim bin Khalid Az-Zinji. Muslim bin Khalid Az-Zinji diterangkan dalam beberapa keterangan Al-Makhzumi, beliau dilahirkan pada tahun 100 setelah hijrah. Tahun 100 baru Muslim bin Abdullah Az-Zinji dilahirkan. Imam Abu Daud dalam kitabnya Du'afahu, beliau orang dhaif, la yasluhu al-ihtijaj bihi. Imam Abu Hatim Ar-Razi mengatakan la yuhtajju bihi, tidak bisa dijadikan dalil. Setiap sanad yang ada Muslim bin Az-Zinji. Imam Abu Khari beliau mengatakan munkarul hadis. Imam An-Nasa'i mengatakan laisa bil qawi. Dalam arti hadis ini dalam salah satu sanadnya tidak bisa dijadikan dalil, disebabkan Muslim bin Khalid Az-Zinji. Diceritakan lagi an Abdullah bin Abi Najih. Abdullah bin Abi Najih dalam keterangan beliau ahli tafsir. Akan tetapi dalam segi sanad, dalam segi hadisnya, Imam Bukhari mengatakan beliau yurumiya atau kana muttahaman bil ihtizal. Ada pemahaman orientalis, ada pemahaman liberal, memahami akidah Mu'tazilah. Imam Ibn al-Ali Ibn Nadini mengatakan kana yara al-ihtizal. Imam Ahmad bin Hanbal absaduhu bi akhirah. Beliau ketika akhir hayatnya hilang ingatan. Jadi Abdullah bin Abi Najih orang bermasalah. Orang bermasalah selain punya pemikiran Mu'tazilah. Apalagi Abu Najih, abahnya. Ayahnya yang menceritakan cerita tersebut. Beliau dilahirkan tahun 100. Kenapa bercerita tentang masalah jahiliyah? Apalagi mengangkat katanya kak Nabi, sehingga hadis itu setidaknya mursal. Hadis mursal, apalagi sanadnya bermasalah, dhaif, bahkan mungkar. Jadi hadis ini tidak bisa dijadikan ihtijaj, dalam arti hadis ini fakta kebohongan, kedustaan. La yasluhu al-ihtijaj bihi. Yang kedua diriwayatkan dari siapa? Dari hadatsana jaddi an Sa'id bin Salim. Sa'id bin Salim. Qala hadatsana Yazid bin Ya'yad bin Ja'dabah. An Ibn Shihabin. Diceritakan dari beberapa sanad, ternyata di dalam ada seorang perawi yang bernama Zaid bin Iyad bin Ja'bad. Dhaifun kadzab. Orang tersebut, perawi tersebut, selain orangnya tidak begitu kuat hafalannya, kadzab, sering berbohong. Imam Imam Abdurrahman bin Qasim sa'altu Malik an Sam'an faqala kadzab. Qultu Yazid bin Ayyad adzab wa adzab. Ketika satu waktu Imam Malik ditanyakan oleh salah satu santrinya, ditanyakan seorang profil
muhaddits terdahulu. Kata Imam Malik, kadzab, jangan dekati orang itu. Terus yang kedua bertanya tentang yang ada di sana di sini, Zaid bin Ayyad, katanya itu lebih berbohong lagi. Itu akdzab wa akdzab. Imam Abdurrahman bin Abi Hatim, Nabi Zu'ah dhaiful hadis. Imam Bukhari dan Muslim mungkarul hadis. Imam Nasai matrukul hadis, kadzab. Jadi hadis jalur yang kedua yang diriwayatkan dari Zaid bin Ayyad bin Ja'badah memang tidak bisa diambil hadisnya. Begitu juga hadis yang ketiga, begitu juga hadis yang keempat. Marasil dari siwar tabi'in, hadis mursal dari siwar tabi'in. Siwar tabi'in adalah tabi'in yang kebanyakan mayoritas gurunya dari kalangan tabi'in. Ketika mereka meriwayatkan hadis tanpa menyebut sahabat, maka hadisnya tidak diterima. Maka hadisnya jangan diriwayatkan. Kecuali para ulama yang menerangkan dalam hadis dalam kitabnya bahwa ini hadis mursal, hati-hati untuk mengamalkannya atau juga meriwayatkannya. Jadi intinya Ustaz Mahbub bahwa cerita yang diungkap atau dikutip oleh yang bersangkutan adalah kita bohong, dusta, tidak bisa dijadikan dalil bahwa dulu kejadian di Fathu Mekah baginda Rasulullah menetapkan satu foto dan gambar yang katanya Nabi Isa dan Siti Maryam alaihissalam. Itu bohong, itu doif, bahkan itu kadzab, tidak boleh diterima. Ini yang bersangkutan dengan cerita yang dikutip oleh beberapa orang tentang kejadian surah atau gambar Nabi Allah Isa tidak bisa dipercaya dalam ahli sunnah wal jamaah. Dan ingat, tema atau poin ini banyak diungkap oleh orang-orang yang di luar Islam, orang-orang di luar Islam, dari Masehi khususnya, dari Mu'tazilah, dari orang-orang yang berpahaman Syiah dan semacamnya. Itu kebanyakan mereka membuat syubhah, membuat keresahan di kalangan umat Islam ahli sunnah wal jamaah menerangkan kejadian tersebut. Padahal kejadian tersebut tidak ada landasan yang kuat. Yang terakhir mungkin salah satu teman-teman yang kemarin ditanyakan, cuman kita tidak punya waktu, tentang masalah Sayyidah Khadijah. Yang bersangkutan menerangkan bahwa seakan-akan menyebarkan fitnah atau syubhah. Sayyidah Khadijah seakan-akan beragama Masehi, Nasrani, Kristen ketika sebelum Islam, ketika dinikahi oleh baginda Rasulullah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad katanya, karena Rasulullah SAW ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah, beliau tidak berpoligami. Beliau hidup dengan Sayyidah Khadijah. Sedangkan apakah kalian tidak tahu yang dulu di kalangan musyrikin, kalangan orang-orang Mekah, orang yang laki-laki banyak mempunyai istri, berpoligami semua. Sedangkan Sayyidah Khadijah kedekatannya dengan sepupunya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal diterangkan dalam kitab Sahih Bukhari, rajulun tanassara. Sepupunya dan Sayyidah Khadijah selalu bertanya kepada Waraqah bin Naufal. Nah, potret kecil ini dijadikan oleh orang-orang Masehi terutama, dan juga orang-orang yang punya orientalis pemikiran, orang Mu'tazilah, orang liberal, dijadikan bahan hantaman, bahan menyebarkan fitnah kepada ahli sunnah wal jamaah bahwa lihat istri Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad dijadikan Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau Siti Khadijah agamanya Kristen. Kenapa? Lihat diadakan dengan Waraqah bin Naufal. Lihat Nabi Muhammad tidak berpoligami. Ini semua kadzab, ini semua pemfitnah, ini semua dusta. Kenapa? Sampai saat ini tidak ada satupun riwayat di ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan beliau Sayyidah Khadijah Masihiyah, Nasraniyah. Tidak ada satupun keterangan. Bahkan yang ada di kitab-kitab kami ahli sunnah wal jamaah, justru beliau dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala mulai dulu sejak sebelum kenal dengan baginda Rasulullah. Ketika di kalangan Quraisy, beliau Sayyidah Khadijah masyhur dengan At-Tahirah, yang suci. Kenapa? Beliau tidak pernah menyembah berhala. Beliau tidak pernah mabuk. Beliau tidak pernah melaksanakan riba seperti kalangan-kalangan perempuan di kala itu di zaman jahiliyah. Akan tetapi Sayyidah Khadijah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aminah, amanah. Beliau du syarafin wa mal, orang yang paling tinggi nasabnya di waktu itu, orang yang paling mulia, disegani, dihormati. Sayyidah Khadijah sampai punya julukan At-Tahirah, yang suci. Kenapa? Tidak pernah duduk dengan orang-orang yang bukan mahramnya. Tidak pernah duduk. Oleh sebab itu sebagian ulama karena Hanifiyah, Sayyidah Khadijah ketika dilihat dengan potret kehidupannya menjalani agama yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim, tidak menyembah berhala, tidak mabuk, tidak berzina, tidak melakukan transaksi riba dan semacamnya. Perempuan yang suci ini dihadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Yang kedua,
sejak kapan membikin fitnah bahwa di agama Nasrani pastor atau rahib atau orang-orang Tanassur, ulama-ulama mereka tidak boleh berpoligami. Ini sejak kapan? Padahal kalau kita merujuk kepada kitab-kitab orang Kristen Nasrani, Alkitab sendiri, Allah tidak melarang di sana untuk berpoligami. Tidak ada larangan dari Tuhan, tidak ada larangan dari Allah, tidak ada anjuran dari Allah. Setidaknya sukun. Oleh sebab itu mulai dulu pastor-pastor yang terdahulu mereka berpoligami. Baru dalam kitab At-Ta'lim Al-Masihi Ar-Romani, kitab Ta'limul Masihi Romani diterangkan bahwa ijma orang Kristen, orang Nasrani bahwa dilarang bagi pastor melakukan berpoligami dalam kitab tersebut, dan kitab itu masih baru mutaakhirin, barusan dicetak tahun 1786. Lihat, 1786, sedangkan Rasulullah tahun 500. Hampir 1000 tahun bahwa baru mereka menyepakati bahwa tidak boleh berpoligami. Dulunya sebelumnya para pastor, para rahib mereka berpoligami, bahkan beristri berlarang istri. Jadi jangan dijadikan ujung fitnah atau menebar keresahan di kalangan kita bahwa seakan-akan di Nasrani atau Masihi tidak melakukan berpoligami. Mereka hanya sepakat barusan tahun 1700-an baru di dalam kitab tersebut diterangkan. Jadi hati-hati buat ikhwan, buat saudara-saudaraku, lihat konten YouTube atau keterangan, jangan langsung kita ambil, kita tanyakan, konsultasikan para kiai kita, para ustadz kita bagaimana keabsahannya. Dan ingat, innama yu'lamu sihhatul hadith bisihhatil isnad. Qala hadha wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. At-tafi bihadal qadri bisahmil matin fi raddi ala hamhamati syakur yasin. Hada wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.